Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang perubahan bentuk energi. Masih ingatkah anak-anakku bunyi hukum kekekalan energi? Benar sekali. Bunyi hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, anak-anakku yang hebat, karena energi tidak dapat diciptakan, maka energi hanya dapat diperoleh dari sumber energi. Apakah anak-anakku tahu contoh sumber energi yang ada di sekitar kita? Untuk mengetahui lebih jelas tentang sumber energi, maka di video kali ini kita akan mempelajari tentang sumber-sumber energi yang ada di bumi ini. Jadi, tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai setelah mempelajari materi ini adalah 1. Dapat menjelaskan sumber energi yang ada di alam. 2. Dapat membedakan antara sumber energi tak terbarukan dengan sumber energi terbarukan. Baik anak-anak yang pintar, mari kita mulai belajarnya. Panas matahari yang digunakan untuk memanaskan air adalah salah satu sumber energi. Begitu juga dengan spiritus yang digunakan sebagai bahan bakar, serta listrik dan arang yang dibakar untuk memanaskan setrika juga merupakan sumber energi. Jadi, sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat digunakan secara terus-menerus karena ketersediaannya dapat diperbaharui lagi. Sumber energi terbarukan berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Sedangkan sumber energi tak terbarukan merupakan energi yang ketersediaannya masih belum pasti dapat diperbaharui lagi jika sudah habis. Energi ini diperoleh dari sumber daya alam dan waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Nah, pada gambar ini bisa anak-anakku lihat beberapa contoh sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Ayo anak-anak, kita kepoin satu persatu sumber energi tersebut. Kita lihat contoh sumber energi terbarukan. Yang pertama ada energi matahari. Energi matahari atau energi surya adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Matahari merupakan sumber utama energi. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke bentuk energi lain. Salah satu alat yang memanfaatkan energi matahari dan diubah menjadi energi listrik adalah panel surya. Selanjutnya ada energi angin. Memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Umumnya, energi angin digunakan dalam ladang angin dalam skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi-lokasi yang terisolir. Selanjutnya ada energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air laut untuk menghasilkan energi listrik. Energi tidal ini biasa juga disebut sebagai energi pasang surut. Lanjut, contoh sumber energi terbarukan berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga air. Jika tadi ada pembangkit listrik tenaga bayu, maka pembangkit listrik tenaga air ini adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Air mengalir melalui turbin bendungan untuk menghasilkan listrik. Energi listrik yang dibangkitkan disebut dengan hidroelektrik.
Selanjutnya kita bahas beberapa contoh sumber energi yang tak terbarukan. Yang pertama ada gas alam. Gas alam memiliki komponen dasar berupa metana yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan yang mengendap jauh di bawah kerak bumi. Yang kedua ada batu bara. Energi batu bara merupakan bentuk energi alami yang penting dan tersedia langsung dari bumi, yang awalnya dikembangkan dari tanaman dan kehidupan vegetasi yang telah terkubur dalam kerak bumi selama jutaan tahun yang lalu. Selanjutnya ada energi nuklir. Energi nuklir merupakan energi yang berasal dari hasil sebuah proses kimia yang dikenal dengan reaksi fisi dan reaksi fusi pada sebuah inti atom. Selanjutnya ada minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran berbagai macam senyawa hidrokarbon yang terdapat dalam lapisan batuan dan dapat diekstrak untuk keperluan bahan bakar. Minyak bumi sebagai salah satu sumber daya penting memiliki beragam manfaat, mulai dari bahan baku industri, bahan bakar kendaraan, ataupun bahan pembuat perabotan rumah tangga. Karena kemanfaatan minyak bumi inilah, maka suatu saat minyak bumi ini akan habis. Yang terakhir ada biomasa. Biomasa adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Biomasa merupakan bahan yang dapat diperbaharui. Contoh biomasa meliputi pohon, tanaman produksi, dan residu serat-serat tanaman, limbah hewan, limbah industri, dan limbah-limbah lain yang berupa bahan organik. Nah, anak-anakku, itulah tadi pembahasan kita tentang sumber energi yang terdapat dalam sistem kehidupan manusia. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa di video pembelajaran yang lainnya. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.